Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofina Sua Aulia dari kelas 10 IPA 5 dengan nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan biografi salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Cut Nyak Jadi, Cut Nyak adalah seorang tokoh perempuan hebat Indonesia yang tak kenal menyerah dalam berjuang melawan penjajah. Cut Nyak lalu dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh, Indonesia. Sepanjang masa hidupnya, Cut Nyak terus melakukan pertempuran dan perlawanan dengan tujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari kekuasaan penjajah. Cut Nyak termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1848 di Kampung Lampadang, Peukan Bada, wilayah 6 Mukim Aceh Besar. Semasa kecil, Cut Nyak dikenal sebagai gadis yang cantik. Kecantikan itu semakin lengkap dengan pintarnya Cut Nyak dalam bidang pendidikan agama. Pada tahun 1863, saat itu Cut Nyak berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim Lamnga, putra dari Teuku Poamat, Ulilabang Lamnga 13. Suaminya adalah pemuda yang wawasannya luas dan taat agama. Cut Nyak dan Teuku Umar menikah dan memiliki buah hati seorang anak laki-laki. Riwayat sejarah Aceh sendiri mencatat bahwa Teuku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Teuku Ibrahim seringkali meninggalkan Cut Nyak dan anaknya karena melakukan tugas mulia, yaitu berjuang melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah meninggalkan Lampadang, Teuku Ibrahim kembali datang untuk menyerukan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Atas seruan dari suaminya itu, Cut Nyak bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan daerah Lampadang dan mengungsi pada tanggal 29 Desember 1875. Kabar duka menimpa Cut Nyak pada tanggal 29 Juni 1878. Teuku Ibrahim wafat. Kematian suaminya itu membuat Cut Nyak terpuruk. Namun kejadian itu tidak membuat putus asa. Justru sebaliknya menjadi alasan kuat Cut Nyak melanjutkan perjuangan sosok suaminya yang sudah wafat. Dan pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda memulai perang dengan Aceh. Belanda melalui armada kapal Citadel van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Selanjutnya pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Ceuroman dan langsung menguasai dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut kemudian memicu terjadinya Perang Aceh dan dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan sekitar 3.198 prajurit Belanda. Tetapi Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tertembaknya Kohler hingga tewas. Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swenten, wilayah 6 Mukim berhasil diduduki oleh Belanda. Begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Dengan kejadian tersebut memaksa Cut Nyak dan bayinya mengungsi bersama penduduk serta rombongan lain pada tanggal 24 Desember 1875. Namun Teuku Ibrahim tetap bertekad untuk merebut kembali dengan 6 Mukim. Sayangnya, ketika Teuku Ibrahim bertempur di Geletarum, dirinya tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal itu akhirnya membuat Cut Nyak dengan sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Selepas kematian Teuku Ibrahim, suaminya yang pertama tadi, Cut Nyak menikah lagi dengan Teuku Umar, seorang tokoh pejuang Aceh. Bukan hanya dikaitkan dengan tali pernikahan saja, tetapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah. Pernikahan antara Cut Nyak dengan Teuku Umar terbilang merupakan kisah yang menarik. Cut Nyak beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya turun ke medan perang untuk melawan kolonial Belanda.
Bukan hanya ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga saja, awalnya Cut Nyak menolak karena Teuku Umar memperbolehkan Cut Nyak untuk melawan penjajah. Akhirnya, Cut Nyak menerima pinangan dari Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Dengan bersatunya Cut Nyak dan Teuku Umar meningkatkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dengan mempererat hubungan dengan orang Belanda. Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang kemudian pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Strategi dari Teuku Umar akhirnya berhasil untuk mengelabui Belanda hingga mereka memberi gelar pada Teuku Umar, yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan, dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Cut Nyak bersama Teuku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan semangat juang yang membara. Salah satu keberhasilan yang telah mereka lakukan yaitu merebut kembali kampung halaman Cut Nyak dari kolonial Belanda. Selain itu, Teuku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang penjajah. Demi memutuskan strategi mengalahkan Belanda, Teuku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Tidak terkecuali oleh Cut Nyak yang datang menemui dan memarahi Cut Nyak Dien. Meskipun begitu, Cut Nyak tetap berusaha menasehatinya, Teuku Umar untuk fokus kembali melawan dan mengalahkan Belanda. Saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan orang Aceh di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teuku Umar sudah cukup, lalu Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Setelah itu, Teuku Umar dan Cut Nyak pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Namun, mereka tidak pernah kembali lagi ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar disebut Het Verraad van Teuku Umar, atau bisa juga pengkhianatan Teuku Umar. Strategi yang apik oleh Teuku Umar untuk mengkhianati Belanda ini membuat Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak dan Teuku Umar. Tetapi para gerilyawan Aceh saat ini sudah dilengkapi perlengkapan dari Belanda dan cukup untuk melawan Belanda. Ketika Jenderal Van Swieten diganti, orang yang menggantikan posisinya yaitu Jenderal Jacobus Ludovicus Hubertus Spel dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh itu, hingga akhirnya membuat para pasukan kolonial Belanda dalam kondisi yang sangat sulit dan kacau. Waktu demi waktu berlalu, Teuku Umar gugur dalam medan perang di Meulabo. Suami kedua Cut Nyak itu gugur karena itikat penyerangan telah diketahui oleh pasukan Belanda sejak awal. Walaupun orang-orang yang disayanginya telah meninggalkannya, Cut Nyak masih terus melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergerilya dari suatu wilayah ke wilayah lain. Dalam waktu itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan pada kesulitan hidup, penderitaan, kehabisan makanan, uang, dan pasokan senjata. Cut Nyak dengan keadaan fisiknya yang mulai renta terus berupaya melarikan diri dari serangan Belanda. Walaupun Cut Nyak dan pasukan tempurnya mulai melemah karena ancaman demi ancaman yang datang dari Belanda, sayangnya panglima pasukannya, Panglaut pengkhianat bersama pasukan Belanda lain, kemudian mencari keberadaan Cut Nyak mereka berhasil menemukan persembunyian Cut Nyak dan kemudian membawa Cut Nyak ke Kutaraja. Panglaut meminta kepada Belanda agar Cut Nyak mendapat perlakuan baik oleh Belanda. Gubernur Belanda di Kutaraja, Van Dalen, tidak menyenangi hal tersebut sehingga Cut Nyak diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat pada 1907. Setahun masa pengasingannya, Cut Nyak mengakhiri perjuangan selama masa hidupnya. Cut Nyak menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Sejak 2 Mei 1964,
Cut Nyak Dien dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Cut Nyak Dien merupakan seorang perempuan Aceh yang tidak kenal menyerah dalam berjuang. Ia terus berjuang hingga akhir hayatnya. Nah, pada akhir hayat Cut Nyak Dien ini, Panglaut, seorang pengawal Cut Nyak Dien, melaporkan lokasi markas Cut Nyak Dien kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Beuteng Lesegu. Pasukan Cut Nyak Dien terkejut dan bertempur dengan mati-matian. Hingga akhirnya Cut Nyak Dien ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Setelah tertangkap oleh Belanda, Cut Nyak Dien dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berangsur sembuh. Namun malangnya Cut Nyak Dien dibuang ke tanah Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang, Jawa Barat bersama tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian salah satu orang yaitu Bupati Suryatmaja. Tahanan laki-laki lainnya juga turut menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak Dien, namun tentara Belanda dilarang mengungkap identitas tahanan. Cut Nyak Dien ditahan bersama seseorang ulama bernama Ilyas dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam. Hal itu membuat Cut Nyak Dien dijuluki sebagai Ibu Perpu. Nah, Cut Nyak Dien ini meninggal pada 6 November 1908 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sering sakit-sakitan. Setelah itu, Cut Nyak Dien dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang. Makam Cut Nyak Dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu juga karena permintaan Ali Hasan, Gubernur Aceh saat itu. Presiden Soekarno melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 menetapkan Cut Nyak Dien sebagai pahlawan nasional pada 2 Mei 1962. Sementara rumah Cut Nyak Dien di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangannya di Tanah Rencong. Hingga sekarang, cerita tentang perjuangan Cut Nyak Dien masih sering diperbincangkan dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah di sekolah-sekolah dan pengetahuan umum. Di sini juga terdapat beberapa fakta-fakta yang menarik tentang Cut Nyak Dien. Di antaranya, yang pertama, Cut Nyak Dien merupakan keturunan bangsawan besar yang berjuang bersama rakyat. Yang kedua, beliau menikah di usia yang masih muda, yaitu 12 tahun. Yang ketiga, ikut berjuang melawan penjajah bersama suaminya. Yang keempat, menikah kedua kali dan tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan yang kelima, Cut Nyak Dien terus melakukan perjuangan dalam masa hidupnya. Di sini juga terdapat rekomendasi buku tentang Cut Nyak Dien. Yang pertama, seri Pahlawan Nasional Cut Nyak Dien 2020 karya Watik Ideo dan Nindya Maya. Yang kedua, 21 Wanita Perkasa yang ditempa oleh Budaya Aceh 2021 karya Kismullah Yusuf. Dan yang ketiga ada UUD 1945 lengkap dengan pahlawan nasional dan berevolusi tahun 2018 karya tim redaksi BIP. Jadi, hal yang dapat diteladani dari tokoh ini tuh adalah yang pertama, pantang menyerah dan bertekad kuat. Yang kedua, beliau tidak larut dalam kesedihan. Yang ketiga, memiliki pendirian yang kuat. Yang keempat, penebar kebaikan selagi bisa. Terdapat prestasinya juga. Prestasi Cut Nyak Dien adalah sebagai pejuang wanita Aceh pada masa penjajahan Belanda. Cut Nyak Dien menjadi salah satu pahlawan tanpa tanda jasa yang rela berkorban demi keselamatan rakyatnya pada waktu itu. Nah, itu tadi paparan biografi mengenai pahlawan nasional Indonesia, Cut Nyak Dien. Dan alasan saya memilih tokoh ini adalah karena menurut saya Cut Nyak Dien ini adalah seorang perempuan yang sangat memiliki kepribadian yang bisa kita contoh ke depannya dan juga sangat berprestasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Semoga biografi ini bisa menambah wawasan kita mengenai Cut Nyak Dien dan bisa menginspirasi kita agar bisa seperti dirinya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.